Penjajah ini terlalu jahat, kejam, dan rakus. Jadi ketika kolonialisme itu hadir di Papua yang kita kenal dengan kolonial Indonesia, ini kan dari pertama itu semua kekayaan yang ada di Papua, misalnya itu rumah-rumah, toilet saja itu kemudian dibawa keluar, semua itu dijerah habis-habisan waktu itu oleh aparat negara yang melakukan operasi besar-besaran. Jadi operasi besar-besaran yang dilakukan itu kan operasi menjerah harta milik rakyat Papua. Pintu rumah saja dibawa keluar dari Papua, semua dibawa keluar. Kemudian Papua itu dibikin daerah terisolir atau daerah termiskin. Setelah itu kemudian dibikin sistem yang menindas rakyat. Jadi membuat orang Papua itu miskin di atas kekayaan mereka. Itu penjajah Indonesia punya kelakuan. Dan dalam operasi militer itu juga banyak orang-orang itu dibantai dan dibunuh. Kaum-kaum terpelajar dibantai dan dibunuh. Bahkan dibuat skenario kejahatan tentang bagaimana pengurasan sumber daya alam seenak negara, seenak penjajah itu dengan dibuat undang-undang pertambangan pertama di tahun 1967. Ini kan kejahatan yang terstruktur, tersistematis, tapi juga sangat brutal yang kemudian dilakukan. Dan barang ini tidak berhenti sampai di situ. Ternyata tindakan-tindakan pencurian kayu, hutan, dan segala macam itu dia berlangsung terus sampai dengan saat ini. Nah, banyak penambang-penambang yang ilegal-ilegal yang juga di-backup oleh kekuatan-kekuatan negara dan segala macam. Itu juga kemudian dilakukan berulang-ulang. Jadi rakyatnya dibantai, rakyatnya dibunuh, kemudian dilakukan kejahatan rasis dan segala macam, tapi kemudian di saat yang bersamaan itu menguras sumber daya alam, menjerah semua kekayaan milik masyarakat Papua. Teman-teman bisa lihat tidak begitu lama kemudian kebijakan negara juga melalui petinggi negara itu kan dengan cara bagaimana supaya kemudian dilakukannya perampasan tanah masyarakat adat di Papua Selatan. Nah, ini kan kejahatan yang sangat serius yang ditonton oleh banyak orang. Komnas HAM tidak menetapkan itu sebagai pelanggaran HAM berat misalnya. Atau misalnya mereka yang ada di Kementerian HAM juga misalnya itu tidak menyampaikan bahwa itu bagian dari tindakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Oke, itu seperti begitu. Nah, sekarang kita bisa saksikan sama-sama. Ini barang yang indah, alam yang indah, yang semua orang di dunia juga itu datang untuk mengunjungi Raja Ampat. Itu saja dibikin hancur oleh kelompok-kelompok perakus. Nah, ini kan rentetan peristiwa, siapa pelaku dan segala macam ini tidak pernah ditangkap. Ada kejahatan kolonial juga tidak pernah diusut tuntas. Bahkan semua rentetan kejahatan ini kan bagian dari itu kejahatan terhadap konstitusi. Satu, merampas hak sebuah bangsa yang ingin merdeka, kemudian dicaplok, dan kemudian dibikin miskin, dibantai, dibunuh. Tapi kemudian semua kekayaannya itu dijerah habis-habisan, dikuras habis-habisan. Ini kan terlalu jahat sekali. Jadi kalau sebenarnya dalam perspektif konstitusi Indonesia saja, ini mereka semua ini sebenarnya ini penjahat konstitusi. Karena setiap bangsa itu punya hak untuk merdeka, apalagi Papua yang pernah merdeka di 1 Desember 1961 yang kemudian disabotase oleh Soekarno. Soekarno juga melakukan kejahatan rasis di saat itu dengan mencaplok bangsa lain. Bahkan Soekarno itu adalah aktor pertama yang melakukan kejahatan terhadap konstitusi Indonesia sendiri. Sudah begitu, itu dilakukan berulang-ulang kali oleh pemimpin-pemimpin negara dan sampai saat ini.
Hari ini kan kita bisa lihat Raja Empat ini kan lahir karena kebijakan pemerintah pusat, baik di soal perizinan dan segala macam. Ini barang yang indah, yang mestinya itu diproteksi, harus barang yang harus dilindungi dan segala macam. Ini malah dikasih hancur hanya karena mau kuras kekayaan yang ada di dalam, yang terkandung di dalamnya, dengan cara-cara rakus, dengan cara-cara merusak segala macam ekosistem yang akan berdampak kepada kehidupan masyarakat lokal, masyarakat setempat juga. Bahkan keindahan itu juga itu mau dibikin hilang, sirna. Ini kan terlalu jahat, jahat sekali ini. Karena ini terlalu jahat, teman-teman semua itu mestinya ini kan dalam perspektif lingkungan dan dalam perspektif kehidupan masyarakat adat ini kan bagian dari kejahatan serius. Mestinya ini Komnas HAM itu harus menetapkan ini bagian dari penjahat kemanusiaan. Dan ini mereka ini harus direkomendasikan untuk diseret ke pengadilan HAM. Atau mereka ini juga bisa dianggap sebagai penjahat yang melakukan kejahatan pidana karena merusak lingkungan yang juga akan berdampak kepada kehancuran masyarakat adat misalnya. Nah, kita berharap itu para aktor-aktor, para pelaku, baik itu orang yang langsung melakukan tindakan kejahatan secara langsung atau mereka yang memberikan izin atau semua orang yang terlibat atau yang punya nikel dan segala macam itu harus dibongkar semua, dan mestinya ini kan harus diproses hukum. Yang kemudian yang berikut itu ini semua ini harus desak bahwa negara itu harus tunduk kepada konstitusi. Jadi mengembalikan rakyat Papua itu menentukan kehidupan mereka sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mengakui bahwa Papua itu memang sebuah bangsa yang pernah merdeka, yang dijajah oleh Indonesia. Ini sudah penjajahan yang sangat parah, yang sangat rakus dan sangat rusak sekali. Ini kelompok-kelompok orang yang tidak punya moral, terus tidak punya martabat. Ini orang-orang penjahat yang kelas kaliber, karena yang indah saja mereka bisa kasih hancur, apalagi yang lain. Yang sesuatu yang harus dilindungi saja mereka bisa kasih hancur, apalagi yang lain. Mari teman-teman kita selalu bersuara, karena kejahatan hari ini mencerminkan bahwa akan dilakukannya kejahatan yang mengancam kehidupan banyak orang, kehidupan bangsa Papua, baik itu ekosistemnya maupun kehidupan manusianya dan segala macam satuan kehidupan yang ada di dalamnya. Mari terus bersuara, kita desak semua sama-sama, seret semua penjahat-penjahat lingkungan, penjahat-penjahat kemanusiaan ke pengadilan. Harus ungkap semua penjahat-penjahat itu. Salam sehat, kiranya Tuhan memberkati.